Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Sabar, Bang Claudio mau diskusi apa enggak? Mau diskusi baik-baik enggak? Mau Saya enggak? tanya dia dulu, saya tanya Mau Zuma. enggak? Mau enggak? Saya Mau tanya diskusi Zuma enggak? dulu. Mau enggak? Oke, Anda tanya, silakan dibawa tanyanya, silakan. Lanjut Gurunda. Itu Bang Sumah, Pak Sumah, Bang Ardi, kalau memang kita diskusi nggak sepaham ya kita ngapain kita harus kasar-kasar gitu kan. Diskusi kan kalau nggak sepaham ya sudah kita terima kan gitu, kita renungkan kan seperti itu, ngapain kita harus kayak gitu. Lanjut. Iya. Bang Sumah. Iya bang, iya bang. Jadi seperti itu adanya bang. Kenapa kemudian cerita-cerita ini harus diungkap? Karena pencipta langit dan bumi itu mencintai kita, mencintai manusia ini. Allah itu maha pengasih. Ketika kemudian si pembawa rahmatan lil alamin nuzul ke atas muka bumi ini, maka perintahnya kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia, artinya serulah orang Kristen, semuanya, apapun agamanya, ajak mereka kepada kebenaran. Itu perintah Quran. Kalau di agama saudara kan jelas tuh, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea ini, itu siapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kedatanganku nanti yang kedua, tanda-tanda itu menyertai. Nah, sedangkan ketika ada yang keluar dari kubur, itu justru identik dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Penguasa dunia sudah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Gan Eden, mustahile. Kenapa? Karena sejak Adam dicipta pertama kali, iblisnya sudah dilemparkan keluar dari Gan Eden. Satu-satunya kandidat adalah Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyaingi Tuhan, ingin kemudian posisi Tuhan itu diambilnya, apa kata dalil tersebut? Justru sebaliknya, ke dalam kubur engkau akan dilemparkan dan dicampakkan. Berarti iblisnya dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus mengapa menjadikan simbol angkatan jahat itu identik dengan keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Ketika Yesus ditanya, "Guru, ya paman, berikan kami tanda." Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya angkatan jahat diberikan simbol pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur. Apakah murid yang asli percaya? Tidak. Mana dalilnya? Silakan arahkan pandangan saudara-saudara sekalian, Islam maupun Kristen yang punya Bible, buka di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, endingnya di nomor 12. Apa katanya di sana? Maria in the gang ke kubur pagi-pagi itu, kemudian di subuh minggu itu, apa yang ditemukan di kubur? Tak ada siapapun kecuali kain kafan. Lalu mereka datang kemudian berbondong-bondong datang kepada para rasul, pada murid-murid Yesus. Wahai kalian, ya tante, kami datang di makam Yesus. Lalu kami tidak menemukan mayatnya. Mendengarkan itu, murid-murid tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Meskipun demikian, di data 12-nya, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi menuju kepada kuburan tersebut, dan betul saja yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus dan teman-temannya tidak menerima tanda angkatan jahat anak manusia keluar dari kubur. Makanya dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Kok bisa kayak begitu? Silakan Anda baca Markus 14 nomor 50, nomor 51, nomor 52. Apa yang terjadi? Pada saat penangkapan, seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus.
Artinya setelah kejadian itu, antara penyalibannya, dikuburkan di mana, murid-murid tak ada tahu. Yang mereka pahami adalah berita simpang siur bahwa guru mereka sudah ditangkap, guru mereka sudah dibunuh. Dah selesai, kita sudah tak ada guru lagi. Tiba-tiba saja ada yang datang mengabarkan, hei, guru kalian tak ada di kuburan. Murid-murid tidak percaya. Petrus datang pagi-pagi ke sana. Benar, hanya ada kain kafan. Lalu apa kata Petrus? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja Petrus menerima tanda-tanda angkatan jahat keluar dari kubur pada hari ketiga, pasti dia akan mengatakan, haleluya. Ternyata apa yang dikatakan guru kita, Tuhan kita betul, dia sudah keluar dari kubur. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Apa yang terjadi? Tidak demikian adanya. Baca nomor 37 dari Lukas 24. Ketika ada sosok datang, assalamualaikum. Nomor 37-nya apa yang tertulis? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Dan mati hidup lagi hantu ya. Ya, itu dia. Loh, katanya guru kami mati, katanya ditangkap, katanya disalib. Loh, kok ada di sini? Oh no, hantu. Ya, tanda itu kemudian muncul. Nah, Markus mengatakan apa? Di data nomor 6, Markus 16 nomor 12. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya, dari mana asisten Paulus bernama Markus tahu kalau itu adalah Yesus, padahal rupanya sudah bukan Yesus? Markus menuliskan begitu. Lalu Markus mencatat, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti itu bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Tinggal ditambahi, dan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Sosok itu bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa lain, kata Markus. Dari mana Markus tahu? Nah, inilah saudara, saya katakan bahwasanya ketika Yesus memiliki doktrin dan dogma, murid-muridnya tidak akan pernah meninggalkan nasihat-nasihat guru. Karena Yesus mengatakan begini di dalam Matius 10 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu nasihat gurunya. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya, ketika kemudian Yesus mengatakan itu, Yesus tidak pernah merubahnya. Selain adanya data di Matius 28, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Padahal, mohon maaf nih sedikit lagi. Di dalam Lukas 4 nomor 6, yang berkata kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu iblis. Yang keluar dari kubur ini adalah simbol angkatan jahat, dan yang keluar dari goa kubur ini berkata kepada aku telah diberi kuasa. Sejak kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8 sebelum dia terangkat ke langit, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan, dan semua diterima muridku, dan muridku percaya aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Adakah firman di antara seluruh firman, sederetan firman yang Yesus sampaikan, yang Yesus ucapkan kepada aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi? Nggak ada. Padahal ucapan Yesus sudah selesai semuanya. Segala firman telah aku sampaikan. Tak ada lagi penambahan. Adapun kepada aku telah diberi kuasa, itu ucapan iblis ketika Yesus mencobai Yesus di dalam Lukas 4. Wahai Yesus, ya setan, sembahlah aku. Sembahlah aku, kata iblis. Aku memegang kuasa dan kemuliaan langit dan bumi. Jika engkau menyembahku, maka aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yesus itu orang suci. Dia manusia yang suci. Iblis tidak berkuasa. Yohanes 14 nomor 30.
iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Maka iblis di sana diceritakan di dalam Lukas 4 di data nomor 13-nya, setelah iblis menyelesaikan pencobaannya kepada Yesus, iblis mundur dari Yesus, dan kalimat terakhir, iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Dia coba Yesus, gagal, nggak bisa ini. Padahal iblisnya ingin menggunakan nama Yesus ini untuk tenar. Ketika Yesus kalah pada pencobaan itu, Yesus, ya paman, sembah aku. Andai saja Yesus tunduk terhadap pencobaan iblis, Yesus yang melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, seketika itu kemudian tunduk kepada iblis, maka sejazirah Yerusalem Palestina pada saat itu akan berserah diri menyembah kepada yang Yesus sembah, yaitu iblis. Iblis tahu kalau saya pengaruhi ini si Yesus, maka seluruh orang Israel akan menyembahku karena Yesus punya pengaruh besar. Maka iblis mencobai Yesus. Yesus, ya paman, sembah aku. Kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Tapi tidak berhasil. Sayang itu gagal. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada manakala waktu tepat itu? Nah, pada saat kemudian iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi untuk berkongkol membunuh yang namanya Yesus, iblis bersatu padu ingin mencelakai Yesus. Allah mengangkat kemudian Yesus ke langit. Baca Mazmur 91 dan seterusnya, Amsal 21 nomor 18 dan seterusnya. Yesusnya terangkat ke langit, iblis kemudian merajalela kemudian untuk mengobok-obok pasukan Yesus, yaitu murid-muridnya. Makanya Yesus berpesan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus sudah terangkat ke langit, iblisnya kemudian bebas sebebas-bebasnya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Muncullah sosok orang Farisi bernama Paulus. Ternyata Paulus ini akan bisa digunakan untuk melampiaskan keinginan iblis, membuktikan bahwa anak manusia akan menyembahnya, bukan hanya menyembah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saudara tidak percaya apa yang saya katakan ini, silakan buka Kisah Para Rasul bab 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis muncul kemudian melalui sosok orang tukang tenung untuk memproklamirkan kerasulan Paulus. Iblisnya berkata, dia inilah Paulus, utusan yang maha kuasa, utusan yang maha tinggi sebagai jalan keselamatan kepada kalian. Iblisnya berteriak-teriak beberapa hari kemudian memproklamirkan, mengkampanyekan kerasulan Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, silakan saudara. Kepanjangan, silakan. Ya, berarti SK-nya Paulus jadi rasul, SK-nya yang teken iblis tuh. Masya Allah, silakan Anda dibuka teman-teman Kristen. Itu kan berarti kan SK-nya yang teken iblis. Kalau narasinya seperti itu. Mungkin Dinda Ardiansa masih tidur, silakan. Saya masih tidur, Gurunda. Gimana? Ya, tolong dibaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 biar teman-teman kita tahu. Eskatologi, ijazah, sertifikat lengkap dari iblis. Silakan. Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 16 sampai 18. 16 sampai 18. Baik, udah. Ditampilkan atau dibacakan? Dibacakan aja, dibacakan. Berarti tidak ditampilkan kan gitu. Kita baca. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ayat 17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya,
Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Ayat 18-nya, hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sudah, Bunda? Oke. Kenapa kemudian Paulus mengusir roh jahat tersebut? Bukankah roh jahat bukankah ketika Paulus itu adalah rasul dan diakui kerasulannya itu akan mendatangkan keselamatan? Jadi andai saja seluruh iblis di atas permukaan bumi ini mengaku Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan dan betul-betul rasul, iblis bisa masuk surga karena mengakui. Tapi alasan klasiknya bukan itu. Alasan klasiknya adalah Paulus tidak ingin diketahui oleh orang banyak sedangkan dia sedang penginjilan. Paulus tidak ingin diketahui oleh masyarakat, oleh khalayak banyak, oleh publik bahwa yang mendukung kerasulannya itu adalah hantu belau. Ya iya dong, benar nggak? Ya, Pak. Itu dia. Sekira segitu untuk sementara, bahwasanya ketika kemudian ada keadaan di mana Yesus berpesan kepada muridnya dengan dogma, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak muncul penyesat memakai namaku Yesus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu muncul dan berkata akulah Kristus. Endingnya di mana? Kita lihat Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Adinda Ardiansa boleh baca terakhir ini sebelum diambil alih oleh teman-teman. Siapa, Man? Galatia 1 buka. Siap, Galatia 1. Nomor satunya baca coba. Dari nomor 1 ya, Gurunda? Nomor 1 iya. Siap. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oke. Ayat 2-nya Gurunda? Nomor 11. Oh, nomor 11. Penegasannya iya. Baik. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari 3 data di Galatia 1 ini, yang datang kepada Paulus itu bernama apa? Bernama siapa? Yang mengajarkan Injil kepada Paulus bernama? Ya, Ini tanya saya atau tanya Ya, Pak? iyalah, semuanya yang ada di Pak sini. Nugroho, silakan. Semuanya. siapa Mardi? Siapa Pak? Belum. Ya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus itu bernama siapa? Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus, tapi bukan dari manusia nih. Saya Bukan. tanya, yang mengajarkan Injil kepada Paulus namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Menurut Paulus, kejujuran dan penegasan Paulus ini, Yesus Kristus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Bukan. Bukan. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes berapa tuh, Bunda? 1 nomor 7. 1 nomor 7. Baik, kita baca di sini. Sebab
banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, itu siapa? Penyesat dan antikristus. Tadi ia mengaku menerima Injil dari Yesus dan Yesus bukan manusia, itu siapa? Paulus. Allahu Akbar. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5 terakhir. Siap, Paman. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. nomor 5. Oke. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Ternyata dia adalah tokoh dari Nasrani atau tokoh dari Kristen. Makanya dia dijadikan sebagai rasul. Nah, mungkin sekian dari saya terkait dengan hal ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara kuno